Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema diet kantong plastik. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan salam. Jalan-jalan ke Kutai Kartanegara, jangan lupa mampir ke Anggana. Terimalah salam hangat dari saya. Assalamualaikum hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya, kita semua berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai, kita semua mengetahui jika masalah lingkungan yang paling banyak adalah sampah. Sampah adalah permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin. Bahkan ada yang mengatakan, selama manusia ada, maka sampah di dunia ini tak akan pernah ada habisnya. Sampah merupakan masalah yang sulit dipecahkan saat ini. Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke areal sungai yang bermuara ke laut akan menyebabkan lingkungan perairan menjadi tercemar. Dalam hal ini, laut akan berubah fungsi menjadi tempat pembuangan akhir karena menampung aliran air yang berasal dari daerah yang tercemar. Bukti nyatanya adalah fenomena The Great Pacific Garbage Patch di Samudra Pasifik, yaitu kumpulan sampah yang hampir menyamai luas daratan Indonesia. Pada umumnya, sampah yang masuk ke laut didominasi oleh sampah plastik. Akumulasi sampah yang tidak tertangani akan menjadi bencana. Celakanya, permasalahan sampah di Indonesia menyangkut banyak dimensi. Sampah plastik menjadi salah satu yang paling disoroti. Selain butuh ratusan tahun agar terurai oleh alam, sampah plastik juga dapat mencelakai dan merusak ekosistem. Sampah plastik yang masuk ke laut lama-kelamaan akan mengalami degradasi dan akan terurai menjadi partikel-partikel kecil yang disebut plastik mikro. Plastik mikro yaitu partikel plastik yang memiliki diameter kurang dari 5 mm dan batas bawah ukuran minimal 330 mikrometer kubik. Plastik mikro memiliki beberapa bentuk, yaitu fiber, fragmen, dan film. Jenis fiber biasanya berasal dari sampah masyarakat nelayan seperti pancing dan jaring tangkap. Jenis fragmen berasal dari buangan limbah atau sampah dari pertokoan dan warung-warung, seperti botol-botol minuman plastik dan kantong plastik. Sedangkan film berasal dari kantong plastik kemasan. Mungkin banyak dari kita yang belum sepenuhnya sadar akan urgensi atau bahayanya sampah plastik yang ada di depan mata. Hidup berkelindan dengan sampah plastik sehari-harinya masih dianggap lazim dan tak merasa bersalah. Padahal, bisa jadi kita sudah merasakan dampak buruk dari sampah plastik yang tidak terkendali ini. Mulai detik ini, mulai dari sekarang, kita harus berbuat sesuatu. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Pertama, mulai menerapkan gaya hidup bebas sampah. Katakan tidak untuk kantong plastik. Kedua, buat perubahan melalui sebuah petisi yang ditujukan kepada perusahaan atau pemerintah untuk mengubah regulasi keselamatan lingkungan. Selanjutnya, kita seyogyanya turut berkontribusi lebih luas untuk masyarakat. Pertama, bergabunglah kepada komunitas diet plastik dengan cara aktif menjadi relawan untuk menyebarkan berita tentang sampah plastik, pengelolaannya, bahayanya, dan solusinya. Kedua, dukung gerakan pengurangan sampah plastik dengan jalan donasi. Misalnya untuk mewujudkan program sekolah bebas sampah plastik.
Diet kantong plastik memang tidak semudah yang dibayangkan, namun bukan berarti tidak bisa. Siapa saja bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi ini dari sampah. Mulai dari tindakan sederhana sampai aksi kolaborasi demi mewujudkan pengelolaan sampah yang tepat di Indonesia. Individu yang peduli lingkungannya akan mewujudkan generasi yang lebih baik dan mewarisi generasi berikutnya. Generasi yang peduli lingkungan tidak muncul begitu saja. Mereka muncul dari pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Menjaga lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah atau beberapa orang saja. Lingkungan hidup kita adalah tanggung jawab kita bersama demi menjaga dan merawatnya. Sekian pidato saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin semua. Kalau ada ikan di Mahakam, itulah ikan pesut namanya. Izinkan saya tutup dengan salam. Waalaikumsalam hadirin semuanya.